Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif Prastiawan. Jadi beberapa hari yang lalu saya menerima informasi yang cukup mengagetkan dari Kementerian Perhubungan bahwa berita ini cukup membuat para customer merasa dirugikan karena Kementerian Perhubungan membuat kebijakan terkait refund yang tidak bisa lagi dicairkan dalam bentuk uang atau yang bisa disebut sebagai cash money. Nah, oleh karena itu teman-teman yang melakukan refund akan mendapatkan voucher. Dan terkait voucher ini akan saya jelaskan secara rinci dan bagaimana cara mengajukan refund hingga teman-teman mendapatkan voucher tersebut. Simak video ini sampai habis dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan salah satu komentar dari netizen ataupun customer yang juga merasa dirugikan dengan adanya peraturan baru yang ditetapkan. Sebenarnya peraturan ini sudah lama teman-teman. Jadi kenapa topik ini saya angkat kembali, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin sore, saya mendapatkan informasi dari pihak Lion Air bahwa seluruh refund yang saya lakukan itu tidak bisa lagi dicairkan dalam bentuk uang, melainkan harus dalam bentuk voucher. Dan komentar tersebut mungkin mewakili dari teman-teman yang juga merasakan keberatan. Jadi datang dari akun @margaretahani. Min, refundnya bisa dikembalikan ke bentuk tunai aja dong, jangan dalam bentuk voucher. Bisa aja nggak kepake vouchernya, apalagi vouchernya cuma bisa dipakai buat maskapai Garuda doang. Nah, ini contoh untuk refund yang dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia. Kemudian komentar yang juga merasa keberatan yaitu datang dari akun @indritravelmalang yang mengatakan harusnya ketika situasi kayak gini tiket bisa di refund 100% dalam bentuk cash money, bukan dalam bentuk voucher. Nah, komentar-komentar seperti inilah yang juga saya terima dan banyak pertanyaan yang masuk. Apakah benar bahwa refund memang mutlak tidak bisa lagi dicairkan dalam bentuk uang? Nah teman-teman, kebijakan ini ternyata muncul karena adanya peraturan dari Menteri Perhubungan yang melarang mudik. Oleh karena itu banyak customer, calon pelanggan ataupun calon penumpang itu tidak bisa diangkut dalam penerbangan hingga harus melakukan refund. Banyaknya orang yang refund ini juga mempengaruhi apabila maskapai harus mengembalikan dana refund yang dilakukan oleh penumpang itu dalam bentuk uang cash atau cash money. Sehingga jalan yang diambil oleh maskapai adalah dengan cara mengganti uang yang seharusnya diterima dengan bentuk voucher. Oke teman-teman, jadi sebelum video ini dirilis, sebelumnya saya telah melakukan konfirmasi ke pihak maskapai apakah memang benar peraturan tersebut telah ditetapkan sehingga tidak ada kebijakan lain yang bisa membantu untuk refund tetap dilakukan dalam bentuk cash money. Nah, sebelumnya saya telah mencoba untuk menghubungi pihak Lion Air, kemudian ternyata tidak mendapatkan respon karena mungkin saking banyaknya orang yang mencoba untuk melakukan konfirmasi tersebut. Nah, kemudian malam harinya saya coba untuk telepon ke Garuda Indonesia, dan di Garuda Indonesia saya mendapatkan respon yang cukup baik bahwa memang pihak Garuda Indonesia membenarkan terkait adanya refund yang diganti dalam bentuk voucher. Kemudian pihak Garuda Indonesia juga menyebutkan apa saja persyaratan yang harus teman-teman lakukan sehingga uang refund ataupun tiket yang teman-teman batalkan tersebut segera diterbitkan vouchernya dan teman-teman bisa mendapatkan kode akses terkait voucher tersebut. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke bagaimana cara merefund ataupun memproses tiket teman-teman di Garuda Indonesia, saya akan menyebutkan informasi secara umum yang harus teman-teman pahami terkait refund saat pandemi seperti ini. Teman-teman, bahwa dalam situasi COVID-19 seperti ini, kebijakan maskapai selalu berubah-ubah. Oleh karena itu teman-teman juga harus tanggap terhadap perubahan di dunia penerbangan seperti ini. Contohnya, kita sebelumnya mendapatkan refund dalam bentuk cash money, tiba-tiba saat pandemi diubah dalam bentuk voucher. Nah, perubahan-perubahan seperti inilah yang harus teman-teman respon dengan cepat untuk menyelamatkan bagaimana nasib dari etiket teman-teman yang sudah dipesan sebelumnya. Kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang melakukan pembatalan sebelum informasi ini diperbaharui, maka refund akan diproses sesuai kebijakan yang berlaku. Kebijakan yang berlaku di sini menyebutkan bahwa refund akan diterima paling lambat dalam waktu 90 hari kerja. Tetapi teman-teman, saat pandemi seperti ini, kebijakan tersebut berubah kembali, yang menginformasikan bahwa 90 hari itu masih ada perpanjangan atau masih ada kemungkinan lebih lama lagi ketika memang pandemi ini semakin meluas, sehingga ini juga berdampak pada sistem keuangan ataupun dari pihak maskapai tersebut. Kemudian
waktu pengembalian maskapai itu benar-benar mutlak ditentukan dari pihak maskapai. Jadi teman-teman ketika bertanya sebenarnya kapan dana tersebut dikembalikan, maka jawabannya adalah itu adalah otoritas dari pihak dari maskapai tersebut. Kemudian beberapa maskapai memiliki regulasi yang berbeda-beda terkait penerbitan voucher tersebut. Oleh karena itu maka teman-teman juga harus memastikan apakah refund yang teman-teman ajukan tersebut sudah sudah diproses dari pihak maskapai. Dan beberapa regulasi dari maskapai juga mewajibkan Anda untuk mengajukan refund ke maskapai secara langsung. Atau misalnya memang teman-teman masih merasa kebingungan bagaimana cara mengajukan refund ke pihak maskapai, teman-teman bisa mendatangi kantor terdekat dari maskapai tersebut atau bisa melalui travel agent di mana teman-teman melakukan transaksi pembelian tiket. Dan kemudian di sini saya akan menginformasikan juga sehubungan dengan merebaknya novel coronavirus atau COVID-19, beberapa maskapai mengeluarkan kebijakan pembatalan dan penggantian jadwal. Oleh karena itu munculnya himbauan serta perubahan aturan refund ini karena memang pemerintah juga mengantisipasi agar bagaimana perusahaan yang di sini adalah diwakili oleh pihak maskapai, kemudian juga oleh pihak pelanggan sama-sama mendapatkan win-win solution sebenarnya. Tetapi banyak titik berat yang dialami atau yang dirugikan adalah pihak customer. Seharusnya mereka bisa mendapatkan uang untuk bisa dibelikan kembali atau tidaknya itu kan tergantung kebijakan dari pelanggan ataupun calon penumpang tersebut. Tetapi kalau dalam bentuk voucher itu memang mutlak atau bisa di-redeem hanya dalam bentuk etiket pesawat saja. Dan ketika memang voucher tersebut tidak di-redeem, maka sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan maksimalnya, voucher tersebut akan hangus. Artinya memang uang tidak bisa dikembalikan, voucher juga akan hangus. Dan kita lanjut teman-teman langsung ke maskapai Garuda Indonesia. Jadi saya bacakan di sini ya. Garuda Indonesia menetapkan peraturan ini per tanggal 30 Maret sebenarnya, Maret kemarin 2020. Nah, untuk pembelian sebelum 15 Maret hingga penerbangan tanggal 24 Januari 2020 sampai 31 Mei 2020. Nah, perubahan jadwal. Pertama, jadi tidak dikenakan admin fee dan selisih harga selama rute, nomor penerbangan serta kelas yang ada dalam penerbangan tersebut masih sama. Dan perubahan jadwal dipilih pada periode 31 Maret hingga 31 Desember 2020 terkecuali tanggal 15 Mei hingga 7 Juni 2020 dan 18 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 akan dikembalikan biaya selisih harga. Oleh karena itu teman-teman harus mencermati informasi yang saya sebutkan barusan karena terkait adanya refund ataupun biaya tambahan ini sangat tergantung bagaimana cara teman-teman mengajukan pengajuan pergantian jadwal yang disebutkan oleh pihak Garuda Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan rute. Tidak dikenakan admin fee dan selisih harga selama kelas penerbangan masih sama. Jadi ketika teman-teman melakukan proses transaksi pembelian kelas tiket pesawat di kelas ekonomi, kemudian apabila perubahan rutenya tersebut diganti dan teman-teman ingin mengganti jadwal yang telah ditetapkan, maka teman-teman tidak akan dikenakan biaya perubahan karena dalam kelas yang sama. Kemudian perubahan dipilih pada periode 31 Maret sampai 31 Desember 2020. Nah, ini tidak akan mendapatkan biaya tambahan kecuali tanggal 15 Mei sampai 7 Juni 2020 dan 18 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 akan dikenakan biaya tambahan. Nah, jadi sebelum tanggal yang saya sebutkan tadi, teman-teman tidak akan mendapatkan biaya tambahan atau admin fee. Setelahnya, teman-teman masih akan mendapatkan biaya tambahan jika tanggal yang dipilih teman-teman itu sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan. Nah, ini yang penting. Jadi pengembalian dana akan kembali penuh untuk tiket yang belum terpakai. Nah, artinya memang teman-teman sudah menjadwalkan kapan tiket ini di-refund ya teman-teman, bukan dadakan di-refund. Jadi memang sudah direncanakan tiket yang teman-teman beli akan di-refund. Kemudian pengembalian berupa voucher yang bisa ditukarkan untuk penerbangan hingga 31 Maret 2021. Penukaran bisa dilakukan di kantor Garuda Indonesia terdekat, bisa di bandara atau kantor perwakilan Garuda Indonesia yang ada di setiap kota. Dan uang yang akan dikembalikan dari Garuda Indonesia ini adalah dalam bentuk voucher. Kemudian yang kedua, ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh maskapai dari Citylink Indonesia. Jadi mulai berlaku per tanggal 24 April 2020. Nah, kemudian
Ini ditetapkan untuk periode terbangnya 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020. Jadi pahami tanggal yang ditetapkan oleh maskapai tersebut. Pertama, informasi yang disediakan oleh Citylink Indonesia yaitu perubahan jadwal gratis tanpa biaya tambahan sampai dengan tanggal keberangkatan 20 Juli 2021 kecuali reschedule yang dilakukan pada blackout dates. Nah, artinya ketika teman-teman melakukan refund itu di atas 20 Juli 2021, maka teman-teman akan dikenai biaya tambahan. 20 Juli 2021 itu masih sangat lama, jadi teman-teman bisa merencanakan jadwal refund yang seharusnya teman-teman lakukan. Kemudian yang sangat penting juga adalah terkait pengembalian dana. Pengembalian dana dari pihak Citylink ini adalah 100% dalam bentuk voucher, kemudian validitas voucher tersebut sampai tanggal 20 Juli 2020. Artinya jadi 20 Juli 2021. Jadi artinya teman-teman bisa meredeem voucher yang telah didapatkan hingga tanggal yang ditetapkan tersebut. Jika lewat, maka voucher tersebut akan hangus. Oh ya teman-teman, informasi bahwa voucher tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemilik nama dari etiket yang tercantum, tetapi bisa digantikan oleh orang lain, dan ini harus mengikuti syarat yang ditetapkan oleh pihak maskapai, baik maskapai Citylink Indonesia atau maskapai yang lain. Jadi misalnya saya, nama tiket yang tertera di etiket adalah Ari Prastiawan, tetapi ketika saya membatalkan tiket tersebut dan akan diganti oleh nama orang lain, dalam hal ini namanya adalah mungkin Budi, jadi tiket tersebut bisa diganti atas nama Budi, tetapi yang bisa melakukan refund tersebut atau melakukan pergantian nama adalah atas nama saya, dan identitas yang digunakan adalah identitas saya, juga identitas penumpang baru. Kemudian untuk refund dalam periode penerbangan tanggal 15 Maret hingga 13 April 2020 yang belum diproses oleh Citylink, maka pelaksanaan turut mengacu pada ketentuan refund penuh yang voucher tersebut ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam pihak Citylink Indonesia. Kita lanjut ke maskapai berikutnya, yaitu maskapai Sriwijaya Air dan Nam Air. Nah, ini berlaku per tanggal 24 April 2020 untuk penerbangan periode 24 April sampai 31 Mei 2020. Artinya jika lewat tanggal ini, teman-teman juga harus mengikuti perkembangan informasi yang ditetapkan oleh pihak maskapai. Kemudian saya akan sebutkan informasi yang pertama dari Sriwijaya Air dan Nam Air. Yang pertama adalah perubahan jadwal. Perubahan jadwal maju atau mundur gratis dan dapat dilakukan maksimal 1 tahun dari tanggal keberangkatan. Kemudian perubahan jadwal dapat dilakukan di kantor Sriwijaya Air atau Nam Air terdekat atau bisa di bandara. Kemudian perubahan rute, untuk perubahan rute dapat langsung dilakukan atau bisa menghubungi call center dari Sriwijaya Air atau travel agent di mana teman-teman melakukan reservasi tersebut. Oke teman-teman, jadi dulu sebelum ada pandemi seperti ini atau kebijakan dari pemerintah ini datang, sebenarnya refund itu sangat lebih mudah jika refund diajukan ke pihak travel agent di mana teman-teman melakukan transaksi pembelian tiket tersebut. Jika misalnya teman-teman melakukan pembelian tiket di Airpras Tiket, seharusnya yang melakukan refund adalah Airpras Tiket. Sampai akhirnya teman-teman bisa mendapatkan uang, dan uang refund teman-teman itu dikembalikan ke saldo dari rekening teman-teman tersebut. Tetapi saat ada pandemi seperti ini, kebijakan selalu berubah sehingga ini akan menimbulkan kebingungan tersendiri bagi para pelanggan. Artinya bagi orang-orang yang mungkin kesulitan untuk melakukan refund secara mandiri, maka ini juga akan menjadi kesulitan tersendiri. Nah, apakah bisa diwakili oleh pihak travel agent? Ini juga tergantung dari maskapai. Jadi ada maskapai yang tidak mengizinkan bahwa refund tersebut dilakukan oleh pihak travel agent, ada juga maskapai yang mengizinkan. Jadi teman-teman harus melihat kebijakan-kebijakan tersebut ada di maskapai yang mana, kemudian masing-masing maskapai tentunya memiliki otoritasnya masing-masing. Nah, untuk menjawab kebingungan-kebingungan yang selain saya sebutkan dari video ini, teman-teman juga bisa langsung datang ke bandara untuk menanyakan terkait apa-apa saja yang ditetapkan oleh pihak maskapai, kemudian atau bisa menghubungi call center dari pihak masing-masing maskapai yang nanti akan saya taruh di deskripsi bawah ini teman-teman. Kemudian informasi yang terakhir terkait pengembalian dana yaitu dari maskapai Lion Air. Di sini Lion Air memberikan informasi bahwa refund tersebut berlaku per tanggal 24 April 2020 yang refundnya bisa dilakukan by call center atau bisa datang ke ticketing counter di Lion Air Group. Kemudian diperbolehkan perubahan 1 kali dalam kurun waktu perubahan sampai dengan tanggal 31 Oktober. Jadi teman-teman bisa mengganti perubahan jadwal hingga tanggal 31 Oktober 2020 teman-teman. Kemudian
penumpang yang masih belum dapat memastikan jadwal keberangkatan baru, nah ini diberikan kesempatan pengajuan OTH. OTH ini adalah mungkin penundaan keberangkatan selama 3 bulan. Perubahan yang dilakukan berdasarkan ketersediaan kursi yang masih ada dengan membayar biaya selisih saja. Jadi begini, jadi teman-teman mungkin sudah melakukan pembelian tiket untuk di bulan Agustus 2020. Tetapi karena ada pandemi seperti ini, teman-teman membatalkan. Kemudian belum tahu kapan teman-teman akan melakukan bepergian menggunakan tiket yang di-refund tersebut. Nah, teman-teman bisa mengajukan ataupun melakukan penundaan ini hingga 3 bulan dengan melihat apakah masih ada ketersediaan kursi. Nah, jika teman-teman memilih tanggal yang ditetapkan tetapi kursi yang disediakan oleh pihak maskapai telah penuh, maka teman-teman hanya cukup membayar biaya selisih kelas ataupun kursi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terkait pengembalian dana. Nah, pembatalan tidak dikenakan potongan ataupun full fare dalam bentuk voucher sehingga teman-teman bisa mengajukan refund tersebut ke maskapai Lion Air Group atau ke tiketing di bandara-bandara terdekat. Selanjutnya, voucher dapat digunakan untuk pembelian tiket yang baru dengan nama yang berbeda seperti yang saya sebutkan tadi, rute yang berbeda, kemudian penukaran voucher hanya dapat dilakukan melalui tiketing counter terdekat. Jadi ini tidak bisa dilakukan by call center. Jadi ketika teman-teman tadi melakukan pembatalan, kemudian melakukan reschedule itu bisa by call center, tetapi untuk redeem dari voucher tersebut tidak bisa dilakukan oleh call center yang ada di maskapai. Kemudian nama yang diredem itu harus sesuai dengan nama penumpang di etiket. Sebenarnya sama kebijakan masing-masing maskapai untuk terkait nama yang diredem. Jadi pemilik sah dari voucher tersebut adalah nama dari tiket yang tertera. Nah, ketika teman-teman ingin mengganti jadwal, kemudian melakukan perubahan rute keberangkatan serta melakukan perubahan nama asli dari penumpang pertama adalah nama yang berhak untuk mengganti semua reservasi yang tersedia. Nah teman-teman, jadi dari sekian banyak informasi yang saya sebutkan tadi, apakah teman-teman masih merasa kebingungan? Dan sebenarnya kalau saya pikir terkait kebingungan yang teman-teman alami karena mungkin teman-teman belum melakukan secara langsung. Jadi sebenarnya apa yang harus teman-teman lakukan ketika mendapatkan informasi ini? Pertama, hubungi travel agent di mana teman-teman melakukan transaksi tiket. Nah, mungkin teman-teman bisa berkonsultasi, kemudian terkait apa yang harus teman-teman lakukan itu bisa teman-teman dapatkan setelah konsultasi tersebut dilakukan dengan pihak travel agent. Artinya refund dilakukan oleh teman-teman atau pihak travel agent ini harus teman-teman pastikan. Kemudian yang kedua, segera mungkin apabila refund tersebut teman-teman lakukan, maka teman-teman harus mendatangi counter dari maskapai terdekat atau bisa langsung ke bandara. Ketiga, kemudian teman-teman apabila telah mendapatkan voucher yang di-refund oleh pihak maskapai, maka teman-teman wajib mengetahui kapan time limit dari penggunaan voucher tersebut. Jangan sampai ketika teman-teman masih bingung menentukan kapan jadwal yang akan teman-teman pilih, tetapi teman-teman mengorbankan masa dari penggunaan voucher tersebut sehingga mungkin voucher tersebut bisa hangus kapan saja. Oke teman-teman, jadi itulah informasi yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Untuk teman-teman yang mengalami kendala, kesulitan ataupun apapun itu terkait penerbangan saat pandemi seperti ini dan kebijakan perubahan refund dari cash money menjadi voucher, teman-teman bisa mengirimkan pesan saya baik melalui WhatsApp ataupun DM di Instagram. Sebisa mungkin saya akan bantu untuk teman-teman yang masih mengalami kendala. Oleh karena itu, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.